Tapi kalau pengalaman pertamaku yaitu diskon. Terus kena tuh serangan fajar. Ketiga, mengikuti tren atau mempertahankan originalitas. 2022 was a history, masa depan masih jadi misteri. Singkap dengan sikap yang penuh percaya diri, jangan dulu give up, jangan sampai harakiri. Meski masih banyak tantangan di sana sini, meski masih banyak jawaban yang belum pasti, selama fajar masih terus bersinar, jangan pernah gentar nikmati bumi berputar. Asik. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bareng gua Nandika di Listen. Lisan Teras Negeriku, ngobrol asik seputar negeri dari terasnya Indonesia. Seperti yang kalian lihat, gua berada di kawasan bangunan-bangunan tua Eropa yang ikonik dan klasik banget. Tapi ini di Indonesia. Gua berada di kawasan Kota Lama, Semarang. Seperti biasa, gua nggak akan sendirian. Akan ada sobat-sobat gua yang nemenin gua nongkrong sambil nikmatin suasana Kota Lama di sini. Penasaran? Langsung aja kita samperin guys. Let's go! Lisan Teras Negeriku. Halo, kalian berdua yang baru jalan-jalan tadi. Seru ya nampaknya. Seru banget. So, enak banget ya tempatnya di Enak Semarang ya. Wah. Ini jujur ya, gara-gara aku baru pertama kali ke Kota Lama, aku jadi terinspirasi untuk menciptakan sebuah karya lagi ngetren. Wih, apa tuh? Aduh, udah mulai lagi nih Depu. Jalan-jalan ke Kota Lama. Asik. mulai. Cakep. Nggak pakai cakep, salah. Jadi kalau bilang begitu kita harus bilang apa? Bukan gitu, bukan gitu harusnya. Ini ngikutin trending dari zaman sekarang nih, kan lagi ramai banget nih. Oh, si Oke. cuap-cuap. Jalan-jalan ke Kota Lama, Mm-mm. statusnya sih pacaran, tapi kok manggilnya papa mama. Oh, itu sekarang lagi rame di Lagi TikTok. rame. Tapi yang lebih rame lagi, Kak Jenny Karay dong di sini. Ada Jenny Karay di sini. semuanya. Teman-teman yang belum kenal, biasa ini kayak perkenalkan dulu ya sebelumnya. Ada Betul. Abdan Al Khairat selaku Halo. konten kreator asal ibu kota dan Ya. ada konten kreator juga asal Jayapura. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Kak Jenny sudah menyempatkan hadir di sini. Iya, bukan menyempatkan. Apa? Diundang. Sengaja emang. Kita tuh nyiapin karpet merah tau nggak buat nyundang Kak Urat, Jenny di sini. pakai ada gala premier gitu ya. Iya. Wah, keren banget. Terus aja kalian. Tapi- Terus aja kalian nih. Di Jayapura ke Semarang berapa lama perjalanan Kak Jenny? 10 jam. 10 jam. 10 jam. Wah, kayak dari sini ke mana tuh ya? Kalau kayak ke luar negeri ya? Dari sini ke Depok kayaknya ya. Enggak, kalau dari sini ke Depok sampai segitu. Harusnya. Lebih iya, lama. memang Oke. ke Depok tapi 10 kali kan. Oh iya benar. iya, Sebagai iya. warga Depok saya juga mesti nyebutin daerah saya nih. Iya benar. Tapi dari Papua ke Semarang pasti kan udah melewati banyak culture yang berbeda ya. B Bahasa di aja sana. sih sebenarnya culture-nya Kan, Indonesia. kan bukannya beda ya, maksudnya kalau di Jayapura nggak melihat tempat-tempat eklektik kayak gini, estetik kayak gini. B aja sih sebenarnya. Karena Ini di udahin aja ya kalau gitu ngobrolnya dari tadi be aja mulu perasaan. Tapi Iya. kita tertarik banget sama backgroundnya Kak Jenny yang ternyata juga seorang dosen. Wah, Gak Iya, cuma sekedar benar. konten kreator, juga rapper kalau nggak salah ya. Tidak. Sama tergabung sama grup musik Blackpink kalau nggak salah. oh. Terus aja. Jenny itu Jenny beda, Jenny Karay. Jenny Blackpink yang slim, bukan Jenny Blackpink yang gupal ya. Punya reality show juga, Jenny Karay and the Kardashians. Aduh. Bisa masuk nanti. Bisa. Ini kayaknya abis ini ada callingan sama. Tapi sebelumnya Iya. kita bahas lebih jauh lagi, kita Oke. ngobrol-ngobrol. Kak Jenny itu sebenarnya basicnya tuh apa sih pertamanya awalnya? Awalnya sih anak komunikasi ya. Anak komunikasi. Basicnya Oke. komunikasi dan memang suka banget baca dan nulis. Ah, ah. Sedari zaman remaja-remaja lucu Wis. yang akhirnya kelanjutan jadilah konten. Jadi konten. Tapi pertama kali yang naik, inget nggak konten apa? Pertama kali yang naik itu lebih banyak fotografi kali ya. Oh, suka foto. Iya, karena awalnya kan dulu setelah graduate terus kerja sama pemerintah Australia Oke. untuk Australian Aid, jadi banyak sekali traveling dan banyak foto-foto yang naik. Wis, keren. Gitu. Tapi kita bisa lihat dari akunnya Kak Jenny ini, yang dibahas tuh nggak cuma melulu soal foto-foto aja. Iya. Tapi akhirnya bikin quote-quote yang sangat inspiratif dan akhirnya juga mendidik teman-teman untuk belajar public speaking segala macem Betul. gitu. Itu nemuin purpose-nya gimana sih Kak? Maksudnya akhirnya bisa ke Nemuin situ. purpose ya.
Nggak tahu juga ya. Di propose tuh buat ya. Gimana sih? Bukan di propose, itu buat investor. Buat investor, propose bisnis. Sebenarnya awalnya karena ngelihat tren sih. Oke. Ngebaca tren, ngelihat pasar, Hmm. melihat apa yang menjadi permasalahan. Karena kalau Oke. di Papua kan orang mau belajar public speaking harus bayar mahal kan. Ya. Untuk bisa dapat ilmu seperti itu. Sedangkan untuk minumnya. ya, Oke, silakan. mari. Terima kasih banyak. Jangankan minum, makan juga boleh. Oh, Mbak, ada cuaks nggak, Mbak? Ada juga. Waktu itu apa? Cuaks. Tadi kita habis mencuak. Ini Abdan. Don Dua nih ngawur sekali, Don Dua kerjain Bamba Oke. pagi-pagi nih. Ini siapa? Ini siapa? Ini Vietnam trip. ini Vietnam Drift. Oke. Aku. Ini emang sengaja masuk ya buat syuting ya? Oh gitu, oke. Ini buat Kak Jenny. Silakan. Aku yang mana aja bebas. Iya. Oke, Kamu yang avocado gimana, Dan? boleh. Aku yang ini. Oke. Boleh. Tapi menarik sih, maksudnya tadi dibilang kalau misalnya yang dilakukan adalah ngikutin tren. Ya. Berarti tren tuh nggak melulu kita mesti cuaks-cuaksan. Nggak perlu. mesti orang-orang pada mandi lumpur segala macem. Masalahnya gini. Ya gitu, maksudnya menarik sih. Kalau perkara tren ya, Ah. tren setiap kota kan beda. Oke. Gitu. Kalau tren dari bocah-bocah Depok kan mungkin ya cuaks-cuaks lucu gitu. Kok di Papua bilang cuaks, kok bilang apa gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Oke, Tapi oke. trennya kita adalah yang lain lagi. Kayak wae pica. Terus nanti Waduh, apa tera. Itu ada. Itu kayak macam bahasa pergaulannya kita I juga. see. Dulu ada kan mob kan, sempet ngetren. Mob sih sampai sekarang. sekarang Sampai ngetren. sekarang. Iya. Mob Apa itu- panjangannya? Menipu orang banyak. Menipu orang banyak. Jadi ngumpul-ngumpul abis itu cerita lucu gitu ya? Iya, ngumpul cerita lucu. Ngasih seperti jokes itu. gitu Ngasih jokes, kan. Kasih segala macem. jokes. Jadi jokes itu adalah bagian dari kehidupan yang B aja. B aja. Mohon Jadi- maaf nih, ini silakan dihitung penonton kira-kira Kak Jenny ngomong B aja berapa kali Berapa ya? kali ya? Nanti dapat hadiah ntar ya. Nanti dapat hadiah. Atau nggak kalian bikinin cuaks-cuaks buat Kak Jenny. Biar kalian semua tahu juga nih cuaks-cuaks yang lagi ngetren di TikTok kayak gimana. Tadi kan sempet juga Abdan bikin cuaks, tapi gua ada cuaks nanti pas kita bahas tentang politik. Waduh, ngeri ini juga agak tuh. pinggir jurang. Nah, sekarang kan by the way kita udah di Semarang nih. Iya. Tadi kan sempet jalan-jalan kalian berdua. Mana lokasi yang menurut kalian berdua tuh, wah ini bakalan memorable nih kalau gue foto. Aku sih suka gereja depan, Immanuel. gereja Immanuel. Immanuel. Gereja Immanuel. Lu Dan, ada nggak? Kemarin kita Kemarin. makan segala macem. Aku ngerasa tuh kalau misalnya di Semarang bener-bener masakannya tuh jujur banget, tau gak sih? Kayak dari nikmat feelings. banget, kayak yang masak tuh sambil senyum gitu. Iya, benar, Kayak iya. passionate banget yang Walaupun masak. sebenarnya dia ngambek gitu ya. Tetap aja rasanya banyak manis. banget ini pesanannya gitu. Tapi kalau gue jujur gue lawang sewu sih. Oh iya. Tadi sempet lewat Sempet kan. lewatin Terus juga. Gue ngeliat betul. kayak, wah ini nuansa seremnya nyampe gitu walaupun siang-siang Iya. gitu. Dan emang yang menarik dari Semarang adalah tempat seperti kota lama ini benar-benar dijaga, dilestarikan dan dibikin makin keren gitu loh. Kemarin Iya, pun juga iya. sore-sore kita ngeliatin banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong. Iya, banyak adik-adik lucu-lucu yang masih bocah-bocah yang ngonten-ngonten megang HP Itu aku mau gitu. turun mau ngajakin main cuaks juga sebenarnya tadi Kak. Sekarang kamu orang lagi hitung berapa kata cuaks yang orang dua nih kasih keluar. Cuaksnya harus gitu tapi dan harus nadanya tuh nggak boleh yang cuaks gitu nggak boleh. Oh iya, harus B aja. harus flat ya, cuaks. Cuaks gitu. Ini menarik sih. Sebagai seorang konten kreator pastinya banyak juga teman-teman yang pengen belajar, aduh pengen juga dong jadi konten kreator, apalagi kan sempat nyinggung algoritma juga dan kita tahu sendiri kalau sosial media itu algoritmanya berubah-berubah. Betul. Tapi kita bisa simpulin kalau misalnya Kak Jenny Kara ini adalah salah seorang tokoh Papua yang cukup produktif. Nah, Ya. kalau misalnya Kak Jenny sendiri punya circle pertemanan juga nggak sih teman-teman Papua yang juga produktif, yang inspiratif, yang mungkin juga menjadi role modelnya Kak Jenny gitu? Memang sengaja di setup sih untuk punya pergaulan yang harus positif dan mendukung dan produktif. Oke. Karena ya di usia kita yang sekarang sudah bukan masanya ngegosipin orang. Ah, iya sih. Tapi lebih kepada investasi lu apa sekarang, trennya apa, Iya, iya. apa yang bisa diproses ke depan. Seperti itu sih. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat banyak banget orang-orang Papua tuh yang jadi stand up komedian, Ya, jadi aktor, bener. yang jadi musisi segala Betul. macem. Banyak. Gak ada niat pengen jadi stand up komedian juga nih. Memang berbakat, cuma kasihan ya kalau kita lagi ambil stand up komedian nanti semua stand up komedian bisa bakalai saya karena semua saya ambil. Gue selalu membayangkan kalau film ngeri-ngeri sedap. Oh, itu iya. kalau kan budayanya budaya Batak ya. Gue Betul. pengen ngeliat keluarga budaya dari Papua gitu kan. Ada makanannya, ada culture-nya gitu yang mungkin masyarakat di Iya. Jakarta Selatan Ya. atau Jakarta, masyarakat Jawa belum tahu gitu, belum kenal gitu. Kalau misal dari kontennya Kak Jenny sendiri, yang paling powerful apa sih kontennya Kak? Konten yang sekarang lagi powerful dan naik ya self development itu. Dan aku ngambilnya memang spesifik public speaking. Oke. Itu. Karena itu memang jadi daya tarik dan tetap jadi apa ya kalau aku bilang
bocah dari SD sampai yang kuliah, sampai yang S2, sampai yang pejabat, yang rakyat jelata orang biasa semuanya perlu gitu. Betul. Jadi makanya dia bisa masuk di segala macam kalangan Ya. dan memang dia naikin engagement banget. Naikin engagement banget ya. Yep. Apalagi kan yang namanya komunikasi juga penting banget, jangan sampai kita malah ngomong apa diinterpretasiin sama orang jadi beda lagi Betul. gitu kan. Iya. Makanya iya. itu tahun politik ini jadi menarik. Oh iya. Karena Oke. aku koneksiin self development ini dengan persiapan para caleg-caleg lucu yang nanti akan berbicara diplomasi lucu-lucu. Nah, itu cocok banget dan banyak engagement juga, ditawarkan juga bisa nggak kakak jadi pelatih kami untuk caleg ini, atau bisa nggak sih kak kita hire untuk jadi orang belakang layar gitu. Bisa sih Kak, tapi fee-nya dikali 7. Waduh. Saya tuh memang harus bikin netral sih. Oh, bikin harus netral, ya, netral ya. gitu. Nggak mau sampai kentara memberat ke salah satu pihak. Iya, Yes, iya, gitu iya, aja. iya. Soalnya kalau Kayak- misalnya kayak gitu pun juga audiens jadi terpecah apa segala macam. Iya, takutnya audiens gitu ya. jadi terpecah. Jadi memang paling enak itu jadi orang yang netral. Tapi gini, Bagus. gini Dik, kita sebagai orang yang belum centang biru punya privilege sebenarnya. Karena kebanyakan orang yang centang biru pasti banyak juga dong yang komentar-komentar macem-macem. Iya. Banyak banget. Banyak pasti ya. Tapi karena orang komunikasi backgroundnya, jadi ya lu selenge, gue selenge gitu. Yang penting jangan diambil ke hati kalau ku selengein balik gitu. Kalian tuh ada cerita menarik nggak sih ketika pertama kali ikut pemilu, atau masih ingat nggak vibes-nya? Ya. Untuk ngamerin diskon? Tunggu. Saya Apa? harus dengar kalian dulu karena di timur tuh agak beda. Oh gitu. Oke, kalau dari gua tuh pas pertama kali ikut pemilu tuh 2000, berarti sebelum 2019, berarti 2014 ya? Oh iya. Iya, 2014 gue ikut, gue tuh cuma mau nyari diskonan aja. Jadi ada tinta kan di sini. Iya, ada tinta terus full diskon itu. Ada satu lagi tuh Sing Futang gitu-gitu tuh lagi pada diskon. Jadi kalau misalkan ada tinta, biasanya tuh diskonnya bisa sampai 70%, 80%. Iya, Wah, benar. Aku gue bilang ingat kan tuh. enak banget nih. Terus akhirnya gue nyoblos cuma gara-gara itu. Berarti ini siap-siap ya nanti kalau pas lagi pemilu nih mesti cek promo-promo mana aja nih yang bisa Iya, dipakai. Tapi beneran, aku ingat waktu masa itu tuh promonya banyak sekali. Banyak banget, iya. Banyak banget. Hampir semua coffee shop, toko yang Iya. punya The brand. power of kelinking. Iya, tinggal kita foto gini doang kayak Nicholas Saputra waktu itu viral. Oh, iya. Gini Iya. doang. Lu udah ada cerita menarik, Dan? Kalau misalnya gue pribadi sih, gue pertama kali pemilu tuh sebenarnya 2009. Cuman kan kita sebagai anak sekolahan yang berasrama alias anak pesantren, jadi ya udah nyoblos aja tapi nggak berasakan langsung dampaknya segala macem. Gitu. Iya, masih belum ngulik kali ya. Belum ngulik banget. Masih belum ngulik Tapi karena ya masih akhirnya muda. tahun-tahun selanjutnya mulai nyari-nyari tahu calon segala macem gitu. Oh, oke, iya, oke. Sampai iya. nyari diskonan juga dong pastinya. Iya dong. Ada pasti nyari foto kelinking selfie itu dong. Betul dong. Nah, kalau Kak Jenny nih, apalagi di Papua ya kan, Oke. menarik banget pasti ini kan. Aku ceritain ya. oke. Aku nggak ingat jelas tahun berapa. Tapi kalau pengalaman pertamaku, yaitu diskon. Terus kena tuh serangan fajar. Oke. Nah, tapi yang bikin aku penasaran adalah itu nyikapinnya gimana akhirnya Kak? Maksudnya kan otomatis jadi apakah ada balas jasa segala macem sebagai voter gitu? Kalau di kita tuh agak spesial sebenarnya, karena bukan cuma kita ngomong tentang garis keluarga, tapi juga effortnya mereka. Tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke pribadinya kita sih, mau terima apa tidak. Gitu. Kalau saya sih waktu itu karena bukan yang menggunakan sembako dan lain-lain, jadi ya cuma oh ya udah kasih yang lain aja. Oke. Kalau ada nggak kalian, apalagi di Jayapura ya, gitu, merasain nggak sih perkembangannya ketika pergantian demi presiden gitu? Oh kalau kita sih kalau ngomong tentang dinamika pergantian ya berasa banget ya. Bisa banget ya. Dan juga buat kita pribadi lebih belajar untuk tetap menjaga keharmonisan dan dinamika di Itu sosial yang ini. penting. Iya, itu yang penting. Karena kan kebanyakan isu berganti, terus ya bukannya mau gimana ya, tapi Indonesia ini masih tetap jadi negara yang gampang sekali digoyang dengan agama, Ya, politik identitas lah kalau saya Ya, ya. bilang. Jadi memang kita yang pribadi yang harus menjaga diri dan menjaga orang-orang di sekeliling kita atau Ya. orang-orang yang kita pengaruhi untuk tidak cepat tersulut dengan Betul. hal-hal seperti itu. Soalnya emang di tahun ini kan emang lagi marak terjadi juga tuh, udah mulai lah. Harusnya kalau Ya. misalkan kita ngelihat ya, berarti kalau misalkan tahun depan pemilu dan ada hoaxnya juga tuh katanya pemilu diundur atau Ya, masih gimana simpang gitu, siur lah masih itu simpang siur ya. pembahasannya. Tapi kalau dimulai dari tahun ini ya berarti
politik atau campaign-campaign yang udah mulai berjalan. Kita juga di sini harus hati-hati, bener nggak Kak Jenny? Iya benar, kalau untuk saya bukan cuma berhati-hati tapi kita juga harus ngejaga diri kita ya. Untuk bisa tetap netral dan melihat sesuatu tuh lebih objektif. Jangan sampai hanya karena hoax atau hal-hal lain. Ya karena nggak ada politik yang benar-benar bersih lah menurutku gitu. Apalagi kan Indonesia negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tidak apa-apa, asal jangan sampai berselisih, Cil. Ya. Gitu ya. Masa 10 tahun pacaran tapi putusnya cuma gara-gara beda pendapat politik? Cuak. Itu agak sedikit menggemaskan. Oh ya. Oh iya, siap. Oh, sambil jalan. Oke. Oke. Tapi menarik sih, maksudnya apalagi zaman sekarang kan masih belum secara jelas ya calon-calon presiden siapa segala macam. Nah, ini adalah momen di mana buat teman-teman juga mesti cari tahu nih kira-kira akan seperti apa calon-calonnya presiden yang akan datang segala macam Aku gitu. bilangin, calon pasangan hidup aja kita telisik sampai detail, apalagi calon pemimpin kita. Iya, benar. Cuak. Cuak. Itu kurang cuak sih dong Kak Jenny, ada cuak sih terakhir. Oh iya, Oke. nanti kita ulangin aja. Tapi kita seru nih kalau kita ngomongin tentang tahun ini tuh ramai banget. Kemarin aku juga sempat podcast sama Teras Negeri juga sama Rian. Rian Farhadi, salah satu konten kreator muda berbakat, talented banget. Dia membahas tentang ASEAN Summit, dan sekarang tahun ini juga ada beredar kabar resesi. Oke, gue pengen ngasih kalian games di sini, namanya This or That. Alright. Oke. Ini adalah challenge, ada permainan yang mungkin kalian bisa memilih satu dari kedua pilihan, tapi beserta alasannya Bisa dengan cepat. pilihannya 5 aja nggak? Nggak bisa. Kan this or that, 2 berarti. Oke. Oke, ini gua akan tanya pertanyaan yang pertama. Di mana pertanyaannya ya? Mau 5 mau main futsal apa gimana sampai 5? Tidak, Pertanyaannya di mana? mau Nggak kuartet. ada. Mau bikin paduan suara gitu ya rame-rame ya. Paduan Ada suara kucing. 12. Oh, 12. Kucing. Seru banget. Nggak ada di sini pertanyaannya. Nggak ada. This or that. Sini nggak ada ya? Ada menulis atau membuat konten. Ini gua deh. Ini aja. Oh, tujuh. Ini nggak apa-apa ya? Sambil rolling. Oke. Ya, oke. Menulis atau oh yang ini. Oke. Oke, kita akan mainkan game This or That yang pertama. Oke. Deng. Siap kalian berdua? Oh, udah siap dari tadi. Jatuh lagi. Alright. Yang pertama, B aja, Cil. Oke aja. menulis atau membuat konten. Dua-duanya aku suka sih. This or That, one. Aku membuat konten. Kak Jenny dulu, jawab dulu, Kak Jenny. Karena aku pun kalau buat konten nulis dulu. Jadi Nulis. menulis. Ya. Oke. Kenapa Dan membuat Kalau konten? membuat konten soalnya kan apa namanya global ya. Bisa bikin video, bisa ngerekam video, bisa foto segala macam. Jadi ya macam-macam, bisa bikin lagu segala macam gitu Oke. sih. Jadi ya masih lebih banyak macam-macam variatifnya ya. variasinya. Oke. Yang kedua, musik jazz atau musik hip hop? Jazz. Hip hop dong. Aku jazz. Alright. Aku jazz. Wih, Jazz benar. hujan bukan? Aretha Franklin vibes-nya. Aretha Jazz Franklin, Samara Joy, Billie Eilish, Frank Sinatra, Wih, suka. Keren. Lebih suka hip hop padahal ya kalau di Jayapura ya lekatnya sama musisi-musisi hip hop ya. Iya benar. Iya kan? Itu kantong basahnya. Oh, oke. Gitu. Aku mesti belajar sama orang-orang Jayapura nih berarti ya. Oh iya jelas. Ya, jelas banget. Rimanya, Iya. nadanya itu bagus orang sana. Tapi kalau misalnya Kak Jenny kayaknya bisa nge-rap juga nih ntar nih. Dikit-dikit kali ya. Nanti lapak kalian saya ngambil kasihan. Lapaknya Abdan. Cuman kalau misalnya nge-rap sebenarnya mirip-mirip sama budaya Indonesia tahu. Nge-rap kan sebenarnya kayak pantun kan berima-rima segala Iya, macam. iya, Dan lebih kita menarik ya. menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih menarik. Nge-rap dong Dan, nge-rap Dan. Ntar aja lah. Ntar aja. Ntar aja. Ntar aja. Oke, nanti kita Tapi lo tagih. kenapa? Alasan lo kenapa memilih musik hip hop dibanding musik jazz? Sebenarnya jazz juga suka, tapi kalau misalnya milih salah satu hip hop. Karena kalau hip hop tuh apa namanya kita menyuarakan sesuatu tapi dengan cara yang lebih apa namanya lebih tertata kata-katanya segala macam. Mungkin lebih ku bilang belak-belakan tapi berima. Ya, betul. Ya, belak-belakan tapi terima. Nice. Sip. Yang ketiga, Ini jawabnya bareng kali ya biar seru ya. Iya, Jawabnya oke, bareng ya. cepet ya. Iya, cepet ya langsung ya. Yang ketiga, mengikuti tren atau mempertahankan originalitas. Originalitas. Tren. Waduh, beda. Beda nih. Ada dua pendapat. Ini seru nih, Mohon menarik maaf nih. kita sok idealis ternyata lebih sukses. Sekarang gua pengen nanya ke Abdan dulu. Kenapa Oke. lo mempertahankan originalitas? Karena tren itu kita nggak bisa nebak, Pak. Masalahnya tren itu kan
apa yang lagi rame sekarang kita jadi ngikut segala macam. Kalau seandainya trennya di luar batas, masa kita masih ikutin juga? Ini pendapat saya yang bukan siapa-siapa ya. Iya, Tapi iya, sebagai nggak orang apa-apa centang biru kayaknya lebih bisa didengar. Aduh. Nggak apa-apa dong. Luar Karena biasa. memang banyak orang yang menganut antara dua Iya, pilihan betul. ini sih. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang Jadi- salah sih. Kalau saya tren itu tinggal dicomot aja, diambil mana yang suitable buat kita. Oh, sesuai Jadi bukan sama semua karakter, tren iya. kita yang ikut, tapi kita ngelihat mana yang suitable, terus kita masukkanlah originalitas kita. Jadi tetap kita ngikut, tapi pembawaan kita, style kita itu tetap ada di dalam. Oke, yang keempat. Infrastrukturnya atau SDM-nya yang lebih maju dulu. SDM. SDM. Kok sama sih, nggak seru deh. Tos dulu SDM. dong. Kenapa SDM Kak jadi? Karena percuma infrastrukturnya besar, tapi SDM-nya mindsetnya B aja. Ya, betul. Ke 19. Ya. B aja ya ke 19. Terima kasih. Mungkin karena dosen yang nggak bisa gampang kasih A. B aja. Ini Jadi pasti B aja. tipikal dosen yang friendly ke anak murid, mahasiswa, tapi ternyata dinilai killer ya, kayaknya gitu ya. Memang gitu saya. Oh, pantesan murid-murid Anda banyak yang stres ya diajarin sama Anda ya? Bukan stres, mereka suka storyin gitu. Ih dosen keren aku gitu. Ada yang falling in love juga katanya. Ada mahasiswa yang jatuh cinta, duh burung-burung nakal. Natskal. Natskal. Oke, next yang kelima. Pantai atau gunung? Gunung. Pantai. Kenapa Dan? Gunung. Saya orang Depok. Dekat kalau mau ke puncak soalnya tinggal naik motor. Oh iya Oke. benar. Paling 1,5 jam ya. Iya, benar. Naik motor ke Warpat. Kalau ke Jenny kenapa pantai? Gunung B aja karena suka naik helikopter bolak-balik. Kayaknya kita nggak ada apa-apanya di sini. Udah. Relate nggak sih naik helikopter bolak-balik itu menurut gua banyak yang nggak relate nih kayaknya. Ya aku cuak nggak tahu, tapi kalau helikopter B aja. Oke, siap. Suka biasa sama Raffi Ahmad kali ya. Itu baru relate kali ya. Raffi Ahmad naik bolak-balik helikopter. Mohon maaf nih, Oke. Kak. Aku sih prefer pantai ya, Oke. karena pantai-pantai di timur lebih bagus dan lebih anggun dan Iya lebih sih, andalan dan lebih segalanya. Iya. Lo sendiri pantai atau gunung? Gua pantai. Oke. Karena di gunung gue waktu itu pas 2018 ke gunung sempat mengalami hal buruk terjadi di sana, hampir hipotermia gue, kedinginan. Dingin banget. Akhirnya gue milih pantai aja lah udah, yang nyantai-nyantai aja. Pantai. Yang keenam, kaum rebahan atau kaum produktif? Produktif. Iya pastilah, kalau ini juga pasti produktif lah ya. Kalau kaum rebahan ya deadwood aja gitu di rumah ya. Nggak bisa Rebahan ngapa-ngapain. hanya untuk konten aja. Ah. Ada in my life good morning gitu, Yeay. gitu aja. Lain daripada itu kerja. Kaum rebahan yang konten pun ada effort dia ngedit gitu. Iya sih. Jadi tetap produktif. Tetap Mungkin aja rebahan, produktif. tapi sambil bikin skrip. Iya, benar, Sambil benar. ngedit, Bisa, sambil bisa. riset segala macem. Masuk. Oke. Berarti kalau kalian berdua disuruh milih rebahan atau produktif, pastinya kan produktif. Betul. Hal apa yang membuat kalian memicu produktivitas kalian di saat berkegiatan? Misalkan kalau gua ketika gua udah mau produktif, gua mau nonton film gitu. Tapi belakangan ini gua nonton film jadi kayak kerjaan gitu ya. Banyak banget satu hari bisa 4 film gitu. Jadinya gua sekarang pelariannya main game. Oh, Biar gua memicu produktivitas. Mungkin teman-teman semua di sini butuh solusi atau butuh tips dari kalian berdua ketika kalian lagi melakukan hal-hal yang produktif, apa yang memicu Biar makin semangat gitu kreativitas maksudnya? kalian Oke. ya? Biar makin semangat ya. Aku dulu kali ya. Yap, boleh. Mandi sih. Mandi Bikin tuh seger, segalanya cuy. ya Dan ya? Iya cuy. Parah sih. Ini aku malah nggak bisa. Oh gitu? Nggak bisa. Aku kalau macam udah serius nih, itu akan bereskan dulu baru mandi. Oh. Jadi merubah AC, suhu atau mandi itu buat mood berubah. Jadi buat aku nggak boleh. Jadi langsung dikelarin aja. Langsung pekerjaan dikelarin segala gitu. macem gitu. Makanya kan dari pagi tiba di sini langsung bilang ya udah mulai aja karena memang moodnya lagi Oh, semangat-semangatnya. bener sih. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, Nah, oke. tapi kalau misalnya kita balik nih, kalau seandainya lagi nggak mood, biar balikin mood gimana? Aku prefernya ke pantai. Ya pantai di timur kan deket-deket ya sayang Mohon ya. maaf, ini kan kita kerjanya misalnya di mana gitu. Pantai jauh. Berapa kali lu tadi mohon maaf? Mohon maaf. Mohon maaf ya, Bu. Ini emot favorit soalnya. Iya. Emot favorit. Buat staff ke bosnya ya. Siapa? Iya. Siapa? Kalau Abdan, Sebenarnya mandi, maksudnya mungkin kenapa mandi? Kenapa hal apa yang spesial dari mandi? Gue ngerasa mandi tuh gue berasa lahir kembali gitu. Buset, Iya nggak sih? jadi sudah lahir berapa kali kau? Kayak ibarat kata air adem masuk ke tubuh segala macam, I otomatis jadi see. fresh segala macam. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih simpel ya paling dengerin musik aja sih. Oke, Musik, Sama bisa. lagu yang kita Oke, dengerin, oke. kita Aku suka. nggak bisa. Aku kalau mau produktif musik pun aku selektif.
Oke. Gitu, aku nggak bisa dengar lagu yang patah-patah hati lucu gitu, nggak bisa. Oh, Anda Libra. Jatuh-jatuh cinta, nggak bisa. Libra ini Libra banget. Jadi, nggak, aku Aquarius. salah lagi gue. Jadi Selektif ya lebih memilih kepada lagu. mendingan musik yang kayak jazz, Jazz. tapi jazznya yang hip hop. Oh. Ah, Atau oke. yang jazz funk, yang I see. de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 dTipikalnya adalah kalau dengar musik, aku ngikutin nadanya. Jadi semakin cepat beatnya atau semakin ini, aku juga nggak ngantuk. Lagu-lagu perpustakaan lah ya. Enggak, lagu Oh, perpustakaan nggak bisa aku yang terlalu slow, manis, cantik, manja. Aduh, nggak bisa. Itu nanti yang ada sedikit langsung Ngantuk kayak baca di Gramedia ya. Iya, lagu-lagu media. jadi ngantuk. Sama kopi memang. Oke. Oh, Iya. Aku kopi. pelariannya justru ke kopi ya. Kopi, kalau kopi karena suka kopi dan memang bukan passion. Wamena mah tapi enak banget itu Iya. Papua. Wamena bisa. Kalau aku suka banget kopi sampai di rumah tuh ada mesin kopi dari yang manual sampai yang auto. Wah, udah enak Itu. banget itu tiap hari produktif, fix itu. Itu Kalau yang kulineran ini. gitu mood booster juga nggak? Enggak, aku Enggak malah tipikal yang harus kerja semuanya selesai baru makan. Gitu. oke, Karena iya. tipikal yang tidak mau ke distraksi banyak hal. Iya sih. Karena memang kelemahanku itu adalah gampang ke distraksi. Jadi semua distraksiku geser. Gitu. Distraksi itu dan. Distraksi. benar Beda sih. ya bahasanya, yang terdistraksi digeser, bahasa dosen banget tuh ya. Distraksi ya. Berarti kalau misalnya Oke. sambil kerja sambil makan, nyemil gitu. Enggak, jangan. Jangan. Siang-siang makan tahu isi. Katanya sih sayang, tapi kok masih suka emosi. Oke, terakhir harapan kalian untuk Papua dan Indonesia, Indonesia. seperti apa? Harapan. Oh, oke. Ya. Kalau harapannya saya untuk anak-anak Papua ke depan, mereka harus kreatif lebih tanpa melihat batas yang ada. Iya. Dan memulailah dari yang ada, jangan mengharap yang tidak ada, lalu tidak melakukan apa-apa. Keren. Gitu. Itu sih harapannya. Keren Dan sekali. semakin banyak yang centang biru. Ya Allah, mudah-mudahan nular centang birunya ya Allah. Semangat nular gitu ya, boleh lah ya. Amin. Karena ada centang biru Iya, kan iya, kita bisa udah di-hack apa-apa langsung bisa oper ke Instagram Betul. langsung kan lapor. Oke. Abdan ada nggak Dan harapan Nah, untuk kalau misalnya kita lihat memang perubahan dunia ini sangat cepat. Tapi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, terutama teman-teman di Papua, aku pun juga pengen belajar nge-rap di Papua langsung. Datang aja. But I'm gonna say, 2022 was a history, masa depan masih jadi misteri. Singkap dengan sikap yang penuh percaya diri, jangan dulu give up, jangan sampai harakiri. Meski masih banyak tantangan di sana-sini, meski masih banyak jawaban yang belum pasti, selama fajar masih terus bersinar, jangan pernah gentar nikmati bumi berputar. Asik. Keren sekali. Terima kasih banyak Abdan dan juga Kak Jenny. Ya, setelah sudah mau itu ngobrol-ngobrol. tolong lanjut lagi side B. Jangan dong, udah kelar, udah kelar. Oke, itu dia podcast Listen, ngobrol asik seputar negeri lewat terasnya Indonesia. Jangan lupa nonton episode-episode podcast Listen berikutnya di YouTube Teras Negeriku. Saya Nandika pamit, Jenny Karai pamit, dan Abdan pamit. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Bye-bye guys. Listen Teras Negeriku.